Indonesia resmi bergabung dalam sebuah inisiatif geopolitik besar yang digagas langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Indonesia sepakat masuk ke dalam Dewan Perdamaian. Kesepakatan ini diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri 8 negara tersebut pada Rabu, 21 Januari waktu setempat. Langkah ini langsung menyita perhatian dunia, mengingat peran strategis negara-negara yang terlibat serta sensitivitas konflik yang menjadi fokus utama Dewan ini. Keputusan untuk bergabung diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, khususnya dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza. Para menteri luar negeri menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh tugas Dewan Perdamaian yang dirancang berfungsi sebagai otoritas pemerintahan transisi dalam proses pemulihan wilayah konflik. Bagi Indonesia, keterlibatan ini dipandang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Dalam pernyataan resminya, misi Dewan Perdamaian disebut mengacu pada rencana komprehensif penyelesaian konflik Gaza yang mendapat dukungan dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Dewan ini menargetkan 3 agenda besar: memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung proses rekonstruksi Gaza, serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Jika berjalan sesuai rencana, Dewan Perdamaian ini berpotensi menjadi aktor kunci dalam fase pasca konflik Gaza. Upaya tersebut ditegaskan berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk mendirikan negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Prinsip ini dinilai krusial, tidak hanya bagi masa depan Palestina, tetapi juga untuk menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah yang selama ini dilanda konflik berulang. Narasi ini sekaligus menjadi pijakan moral bagi negara-negara anggota Dewan Perdamaian. Selain 8 negara yang telah menyatakan bergabung, Kuwait mengonfirmasi telah menerima undangan serupa, meski belum memastikan partisipasinya. Laporan lain menyebutkan bahwa undangan Dewan Perdamaian telah dikirim ke puluhan pemimpin dunia. Bahkan muncul kabar adanya syarat kontribusi dana hingga miliaran dolar AS bagi negara yang menginginkan kursi tetap. Namun penting dicatat, pernyataan resmi dari Arab Saudi tidak menyinggung adanya kewajiban pembayaran tersebut, sehingga informasi ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Awalnya, Dewan Perdamaian ini hanya dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Namun seiring berkembangnya piagam Dewan, muncul kekhawatiran bahwa perannya dapat melampaui kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekhawatiran ini bahkan disuarakan oleh sekutu Amerika Serikat sendiri, seperti Prancis. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menerima undangan untuk bergabung, namun menyatakan keberatan jika pejabat dari Turki dan Qatar dilibatkan dalam struktur Dewan Eksekutif Gaza. Pembentukan Dewan Perdamaian ini membuka babak baru dalam diplomasi internasional terkait Gaza. Namun pertanyaan besarnya tetap ada. Apakah inisiatif ini benar-benar mampu menghadirkan perdamaian, atau justru menambah kompleksitas politik di kawasan? Jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana Dewan ini dijalankan dan sejauh mana kepentingan geopolitik mampu diredam demi kemanusiaan.